Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Puji Tuhan, dalam kasih setianya hari ini kita diberi Tuhan kekuatan baru menikmati hari baru. Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama dengan segenap hati kita ambil waktu untuk diam, tenang, dan kita bawa hati pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita bersama menyatukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Pagi ini kami membuka mata kami diberi kekuatan baru. Pagi ini kami bisa bangun dalam kekuatan Tuhan. Menikmati hari yang baru. Dan kami percaya semua dapat kami lewati hanya karena Tuhan. Dalam ketidakmampuan kami menjaga diri kami, Tuhan sudah menjaga kami dengan sempurna. Dalam ketidakberdayaan kami, Tuhan berikan kekuatan untuk kami melewati sepanjang hari dan malam dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu ya Allah, Tuhan menolong kami kembali hari ini. Memberkati kami kembali hari ini dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Tuhan, nyatakanlah firman-Mu bagi setiap kami. Hamba-Mu ini Engkau urapi, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan berkati, bukakan pengertian dan hati kami untuk memahami apa yang Tuhan rindukan. Berkati kami ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini terambil dari Hosea pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Hosea pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah sabda Tuhan, mari kita mendengarkannya dan memperhatikannya. Janganlah bersukacita hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa. Sebab engkau telah bersinah dengan meninggalkan Allahmu, dan engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan, semua orang yang memakannya akan menjadi najis. Sebab roti mereka adalah roti untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya, pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka. Memphis akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman. Sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir. Orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Efraim umat Allahku sedang mengintai nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka. Seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Amin. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hosea pasal 9 ayat 1 sampai 9 ini mengajarkan kepada kita tentang apa yang Nabi Hosea sampaikan di dalam pelayanannya kepada umat Israel. Ini adalah pesan Tuhan untuk umat Israel bahwa jangan lagi mereka tenang-tenang. Jangan lagi mereka senang-senang. Jangan lagi mereka itu merasa aman-aman saja.
tetap bersukacita dan all is well. Semuanya baik-baik saja. Mereka merasa semuanya aman-aman, baik-baik saja. Tuhan katakan, jangan bersukacita, hai Israel. Jangan bersorak-sorai, hai Israel. Mengapa? Karena pembalasan dari Tuhan akan datang. Inilah waktu penghukuman yang pasti kamu alami dan pasti kamu akan merasakannya. Tuhan mengingatkan orang-orang berdosa itu untuk jangan terus terlena dengan kebahagiaan mereka, terus bersenang-senang dengan hidup mereka. Mengapa? Karena Tuhan memperhatikan apa yang telah mereka lakukan. Tuhan mengingat apa yang telah mereka kerjakan. Tuhan melihat apa yang mereka perbuat. Tuhan berkata, janganlah bersukacita. Janganlah bersorak-sorai seperti bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan Allahmu. Karena engkau seperti perempuan yang telah tidak setia dan meninggalkan suamimu yang mencintaimu. Engkau akan mendapatkan hukumannya. Engkau akan merasakan akibatnya. Karena engkau telah tidak setia kepada Tuhan. Apa bentuk kesetiaan mereka? Kembali di perikop ini disampaikan. Engkau telah bersundal. Engkau telah meninggalkan Allahmu. Engkau telah menganggap remeh firman Tuhan. Engkau menganggap nabi-nabi Tuhan seperti seorang pandir, seperti orang gila, seperti orang bodoh. Seperti orang yang tidak layak didengarkan. Engkau menganggap hamba-hamba Tuhan itu berbicara. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan mengingatkan umat Israel melalui Nabi Hosea untuk bangun dari mimpinya, untuk terhenyak dan sadar, stop. Jangan terus kau bersukacita, ini waktunya kamu akan mengalami penderitaan besar. Kamu telah begitu memandang ringan. Kamu telah begitu menghinakan nabi-nabiku, telah menghinakan hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan roh, yang telah memberitakan kebenaran seruan pertobatan. Kamu tertawakan mereka, kamu tidak menganggap mereka, kamu menganggap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan itu. Kamu mengintai mereka, bahkan ingin membunuh mereka. Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang Israel tidak menganggap firman Allah dengan penuh kasih dan menganggap itu sebagai kasih Tuhan yang memperingatkan mereka. Mereka justru berbuat jahat kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka membenci hamba-hamba Tuhan yang menegur mereka, membenci hamba-hamba Tuhan yang mengarahkan mereka untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Nature, alami memang. Saat orang ditegur tentang dosa, orang itu gak suka. Kecuali orang itu suka firman, kecuali orang itu cinta Tuhan. Pada waktu ditegur dia tidak akan tersinggung. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang yang akhirnya meninggalkan gereja, ngambek tidak pelayanan karena dosanya ditegur, merasa tersinggung. Pelayanan tapi hidup dalam persinahan, ditegur malah ngambek. Berbuat kasar, berbuat tidak sopan, pasangan suami istri, orang tua dan anak, pada saat berkata kasar tersinggung ditegur. Akhirnya tidak lagi mengikut Tuhan. Akhirnya nggak gerejo-gerejoan gitu ya. Nggak ke gereja-gereja lah. Tersinggung karena dosanya disentuh. Tidak suka. Sama seperti orang Israel. Lebih memilih jalannya sendiri. Maka Tuhan katakan, kamu berpikir kamu menikmati upah sundalmu? Kamu berpikir kamu bisa menikmati berkat-berkat dengan kamu menjauh dari aku? Di tempat pengirikan gandum kamu tidak akan menikmati gandum. Di tempat pemerasan anggur kamu tidak akan menikmati anggur. Artinya sekalipun kamu di tempat sumber makanan, kamu di tempat sumber minuman, kamu tidak akan dapat menikmati itu. Karena kamu telah meninggalkan Tuhan. Kamu telah menganggap remeh pengajaran-pengajaran Tuhan. Tuhan katakan, kamu tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Bangsa Israel merasa
Mesir itu baik, Asyur itu baik. Maka pada saat mereka tinggal di tanah Tuhan, di tanah perjanjian, tanah berkat Allah, mereka tidak merasakan itu sebagai berkat Allah. Mereka tidak bersyukur dengan hal itu. Mereka tidak merasakan bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Saat mereka mengalami pergumulan, kesulitan, ada tantangan musuh yang menyerang, yang dicari bukan Tuhan, yang memberikan tanah itu, yang memberikan tempat itu, berkat itu bagi mereka, tapi yang dicari justru Mesir dan Asyur. Tuhan katakan apa? Asyur akan menjadi tempat pembuanganmu. Engkau akan kembali ke Mesir. Mesir di mana tempat dulu mereka menjadi budak dan diperbudak di sana. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel akhirnya sebagian kan dihancurkan Mesir dan dibuang ke Mesir. Mereka menikmati penderitaan itu. Kamu akan kembali ke Mesir. Dulu kamu pikir di Mesir sana enak, kamu menikmati daging, menikmati bawang pre, bawang merah, dan semuanya itu yang kamu rindukan di padang gurun, dan kamu mau balik ke sana, kamu akan kembali ke sana. Karena di tanah Tuhan kamu tidak pernah merasa diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan. Berapa dari antara kita, dan bagaimana kita membawa rumah tangga kita, membawa keluarga kita, membawa hidup kita dengan penuh kasih kepada Tuhan. Menghargai anugerah Tuhan, menghargai cinta Tuhan yang luar biasa. Allah membawa kita ada di tempat di mana kita menjadi orang percaya. Itu anugerah terindah. Tuhan Allah yang setia memberikan Roh Kudusnya menjadi pendamping bagi kita, teman seperjalanan kita, menjadi penolong, penghibur bagi kita. Itu anugerah terbesar. Tapi seringkali banyak orang-orang yang menyebut diri Kristen lebih melihat Mesir sebagai tanah yang menjanjikan. Lebih melihat tempat lain rasanya rumputnya lebih hijau. Maka Tuhan katakan kamu akan kembali ke tempat itu. Kamu tidak akan menikmati hasil pengirikan gandum dan kamu tidak akan menikmati hasil pemerasan anggur. Bapak Ibu Saudara, berapa di antara kita yang sudah berkata kepada Tuhan, terima kasih ya, aku ada di posisi ini sekarang. Jangan terus berambisi dan engkau melihat tempat orang lain yang lebih penuh banyak berkat. Dimanapun anak Tuhan berada, apapun posisinya, entah itu musim kering, entah itu di tanah yang tandus, tapi jika kita bersama dengan Tuhan, tempat-tempat itu akan menjadi seperti taman Tuhan. Karena di tempat yang kering dan tiada air, tapi jika Tuhan bersama dengan kita, bukit batu pun bisa mengeluarkan air yang manis. Jangan berpikir hanya tempat basah yang bisa memberimu air. Tempat yang sulit dan kering, jika kita bersama dengan Tuhan, kita bisa menikmati air madu yang manis. Di tempat yang kering dan gersang sekalipun, jika ada Allah bersama dengan kita, Tuhan bisa sanggup memberikan pohon ara. Tuhan bisa sanggup memberikan pohon kurma dengan buah-buahnya. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah melihat berada di tempat lain itu lebih menyenangkan. Masalahnya bukan tempatnya, tapi masalahnya ada hati kita bersama dengan siapa. Jika hati kita bersama dengan Tuhan, jika hati kita ada pada cinta kepada Allah, bukan cinta kepada harta, bukan cinta kepada keinginan dunia ini, apapun keadaannya, kita bisa dipuaskan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur untuk tanah Tuhan. Jangan sampai kita dicabut seperti Israel, yang akhirnya pergi dari tanah Tuhan dan dibawa ke pembuangan. Bapak Ibu Saudara, mari kita terima setiap firman yang mengingatkan kita, pada kesetiaan kepada Allah, dalam doa, dalam pelayanan, dalam perenungan, dalam pengambilan keputusan. Membawa anak-anak kita
hidup dalam pengajaran-pengajaran tiap-tiap waktu. Mengingatkan suami istri untuk tetap setia. Jangan melihat orang lain lebih bahagia, lalu engkau menginginkan pasangan orang lain seandainya dia menjadi pasanganku. Tidak. Siapapun pasanganmu, jika Tuhan yang menjadi Allahmu, keadaanmu akan ada dalam berkat Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih pertolongan-Mu yang membimbing kami hari ini untuk belajar hidup setia kepada Tuhan Yesus. Hidup berpegang kepada firman, menghargai setiap firman yang disampaikan, dan hidup di dalam perubahan, pertobatan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah ya Tuhan, topanglah kami. Berkati Bapak Ibu Saudara yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pertolongan di tengah cuaca yang sedang kurang baik ini. Tuhan Yesus memberkati kami. Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam krisis, dalam kesulitan keuangan, ekonomi, Tuhan makan minum mereka Tuhan perhatikan dan Tuhan akan cukupkan. Kami tahu dalam keadaan sulit, jika Tuhan bersama dengan kami, kami pun akan tetap dihidupi oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Ini doa kami mau beraktivitas, berkati hidup kami dengan berkat-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.